Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Zainal dari Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya bersama dua narasumber, yaitu Mas Daud dan Mas Ustadz Husain. Di sini saya akan menanyakan tentang profesi mereka sebagai ustadz dan guru. Jadi yang pertama yaitu latar belakang ustadz dan guru ini menjadi seorang ustadz dari seorang guru. Belakangnya gimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi latar belakang saya untuk menjadi seorang guru karena saya pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang intinya barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, ketika orang tersebut melakukan kebaikan tersebut maka akan mendapat pahala semisal yang dikerjakan. Maka dari situ saya menjadi, ketika saya leha-leha istirahat mendapatkan pahala, siapa yang nggak suka ya? Ketika kita lagi duduk tiba-tiba pahala datang, ya kan? Itu adalah latar belakang kenapa saya menjadi seorang guru. Gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu motivasi narasumber sebagai seorang guru atau seorang ustadz. Motivasi saya menjadikan saya menjadi guru itu adalah dikarenakan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yang pertama tadi mendapat pahala yang banyak, karena kan tadi barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan maka akan kembali kebaikan tersebut. Yang kedua, bermanfaat untuk di masyarakat luas. Yang ketiga, motivasi saya ini khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi seorang guru kan sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena gurulah yang mengajarkan ilmu-ilmu dari dasar maupun tinggi, semua dari seorang. Mungkin dari Ustadz Husain, motivasi sebagai seorang guru. Motivasi saya mungkin saya berpikir bahwa dengan menjadi seorang guru itu selain dapat mengajarkan ilmu kepada orang lain, kita juga dapat barokahnya kepada diri kita sendiri. Jadi setiap kita mengajar itu juga untuk mengintrospeksi diri sendiri dan menambah ilmu diri sendiri juga untuk murojaah mungkin ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari dahulu. Masuk. Oke, yang selanjutnya yaitu bisakah Anda memberikan contoh atau kegiatan yang Anda gunakan untuk mengajar, atau proyek yang Anda gunakan untuk mengajar? Contoh kegiatan. Jadi di sini kan saya sebagai guru agama ya. Jadi di era yang sekarang ini, ketika kita menjadi guru itu kita harus memerlukan media-media yang menarik. Jadi tidak hanya berceramah, karena ketika kita hanya berceramah itu akan membuat seorang siswa itu bosan cuma mendengarkan ceramah, ngantuk kan. Jadi ketika saya masuk ke kelas itu kita mulai dengan bermain, kita mulai dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Ketika kita memulai sesuatu dengan menyenangkan, itu akan menyenangkan selanjutnya gitu. Ketika kita masuk dalam keadaan boring, maka akan anak itu ini lagi gurunya nggak seru gitu kan. Jadi kita harus punya inovasi tersendiri gitu. Dan kita banyak sekali kreativitas yang bisa kita contoh dari misalnya YouTube ataupun Reel Instagram. Itu sekarang banyak sekali contoh-contoh gimana caranya membuat seorang siswa itu senang, gitu kan. Mungkin dari Ustadz Husain, contoh kegiatan atau proyek. Contoh kegiatan mungkin kalau saya kan di bidang tahfidzul Quran. Jadi kegiatan mungkin pertama kita murojaah bersama-sama, mungkin surat-surat pendek. Kemudian
kita hafalan Al-Quran masing-masing murid, kemudian setoran. Setelah seluruh siswa sudah setoran, mungkin bisa untuk bermain, contohnya tebak surat atau melanjutkan surat bersama-sama. Mungkin itu kegiatan yang sering Itu kita menyenangkan lakukan. ya, itu ya. Sangat menyenangkan karena apa? Karena kita tebak surat ya kan, sangat menyenangkan dan banyak itu itunya apa ilmu yang kita dapat ntar. Oke, itu selanjutnya yaitu apa saja tantangan terbesar dalam menjadi seorang guru atau seorang ustadz? Tantangan terbesar. Mungkin kalau dari saya tantangan terbesar itu terkadang dari diri kita sendiri, yaitu ketika kita mengajarkan suatu ilmu hanya dikarenakan menginginkan gaji ya kan, apa seperti niat yang berbelok. Itu tantangan tersendiri karena ketika kita mensalahkan niat kita ya kan, ketika kita menjadi guru hanya mencari imbalan atau gaji, maka kita akan cuma mendapatkan itu saja kan. Innamal a'malu binniyat ya kan. Barang siapa yang innamal a'malu binniyat, barang siapa yang dia niatnya cuma karena dunia ya kan, maka dia akan mendapatkan dunia. Kalau dia berniat juga akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat. Jadi tantangan terbesar itu meluruskan niat. Jadi kan banyak guru-guru yang tergiur karena gaji PNS ataupun gitu ya ya. sertifikasi gitu. Mungkin dari Ustadz gimana Tantangan terbesar saya mungkin selain yang dikatakan Mas Daud tadi soal niat, saya juga ingin menyampaikan tantangan terbesar itu juga tentang kesabaran. Jadi untuk mengurusi banyak sekali murid itu butuh kesabaran yang mungkin tinggi. Mungkin itu. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara Anda untuk mengatasi tantangan tersebut? Caranya supaya bisa. Cara kita untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti tadi itu dari diri kita sendiri, yaitu dengan usaha kita, dan yang kedua dengan kita berdoa ya kan, karena setiap usaha tanpa doa itu seperti itu sombong, dan ketika kita hanya berdoa tanpa usaha itu seperti kita bohong ya kan? Kita cuma berdoa tapi nggak ada usaha, ya mungkin bisa Allah kabulkan, cuma kan lebih baiknya kita itu ada usahanya lah. Kita jadi selalu berusaha meluruskan niat untuk mendapatkan pahala yang banyak, dan tidak lupa untuk selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar selalu meluruskan niat-niat kita. Mungkin itu saja. Mungkin dari Ustadz cara mengatasi tantangan tadi. Cara mengatasi seperti yang disampaikan Mas Daud tadi, yaitu pertama kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha semampu kita untuk menjadikan diri kita ini sebagai guru yang niat yang bersih. Jadi kita dapat menjadikan diri kita itu enjoy dalam mengajar. Walaupun banyak sekali cobaan, kita harus berusaha semampu kita. Kan ada kata-kata ya, ada cobaan cobain ya kan, ada cobaan cobain. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana enak globalisasi mempengaruhi cara Anda mengajar? Di era globalisasi sekarang, mungkin kita cara mengajar kita itu dibumbui atau ditambah dengan teknologi-teknologi, seperti misalnya ketika kita mengajar PAI kan, pendidikan agama Islam, kita bisa dengan proyektor, dengan video-video yang berkaitan dengan PAI tersebut. Lalu setelah melihat video atau menonton video itu, kita bisa menerapkan langsung di dunia nyata, seperti praktek. Misalnya kita sebelumnya menonton video berwudu, nah, lalu kita langsung mempraktekkan setelah menonton tersebut. Jadi nggak perlu kita ceramah panjang lebar
banyak ngomong di depan, kita tinggal siapkan proyektor, kita setelkan video, itu mungkin lebih gampang terserap siswa-siswi kita. Karena apa? Karena itu menarik kan video daripada kita berbicara secara langsung gitu. Mungkin dari Ustadz Husain dalam pondok misalnya. Pengaruh globalisasi mungkin ya kita terapkan seperti yang dikatakan Mas Daud tadi, yaitu dengan video-video, dengan penonton yang mungkin dapat mengulasih murid-murid kita, seperti yang sering saya lakukan di sekolah saya sana mengajar, yaitu dengan menontonkan mungkin dari ustadz-ustadz dari luar negeri sana, bagaimana ia menyampaikan materi-materi dari luar negeri sana. Itu juga bisa menjadi ilmu buat murid-murid kita, seperti cara membaca Al-Fatihah yang benar, itu bacaan yang benar, itu bisa kita ambil dari masyarakat yang dari luar negeri, bukan hanya di dalam negeri. Oke, kemudian yang selanjutnya itu bisa ceritakan momen atau dampak positif dalam mengajar untuk siswa. Maksudnya untuk momen cerita atau momen positif Anda dalam mengajar siswa. Momen positif saya ketika mengajar itu yaitu ketika siswa itu menerapkan apa yang telah kita ajarkan. Misalnya kita mengajarkan sholat duha, terus kita menerangkan keutamaan-keutamaannya, lalu mereka mengamalkan gitu. Ketika jam-jam sholat mereka benar-benar sholat dengan sungguh-sungguh, ya kan. Dan yang lainnya, misalnya kita mengajarkan tentang puasa sunnah dan keutamaan-keutamaannya dan mereka mengikutinya, itu kan sesuatu hal positif dan kebanggaan bagi kita sendiri, karena itu sendiri, karena pahalanya kan kembali ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya itulah momen-momen yang sangat positif dan mungkin akan membuat kita sangat-sangat senang gitu ketika mendapatkan siswa-siswi kita mengamalkan apa yang telah kita ajarkan. Mungkin dari Ustadz Husain. Mungkin saya juga menambah dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, yaitu dampak positif bagi murid kita, yaitu ketika melihat murid-murid kita itu mengamalkan apa yang telah kita ajarkan. Dan itu mungkin nanti murid kita punya anak murid kita itu menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada anaknya, bahkan sampai anak-anak cucunya mereka, itu menjadi pahala bagi kita semua. Mungkin itu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu apa pesan atau saran Anda bagi mereka yang ingin menjadi guru atau ustadz? Ada pesan dari para guru narasumber ini untuk teman-teman atau mahasiswa yang lain untuk menjadi seorang guru? Pesan-pesan saya untuk menjadi seorang mahasiswa ataupun orang-orang yang ingin menjadi guru, yang pertama adalah luruskan niat kita, itu yang pertama. Dan bisa dibilang seorang guru itu juga kecil gajinya, sedikit pendapatannya, mungkin itu cuman besar jasanya gitu. Seperti banyak pahala juga kalau ketika kita lurus dalam meniatkan ilmu agama. Iya, niat kita lurus itu insya Allah akan ada sendiri gitu. Seperti teman-teman saya misalnya ada yang jadi guru, tapi guru itu hanya untuk mentransfer ilmu saja, dia juga punya usaha sendiri gitu untuk menopang hidup. Jadi guru itu enggak dijadikan sebagai profesi buat dia. Jadi guru itu dijadikan media dakwah ya, untuk menyebarluaskan agama Islam ini gitu. Untuk Ustadz, pesan untuk Sama untuk penerus Anda. orang-orang yang mungkin ingin menjadi guru, perlu diketahui bahwasanya menjadi guru adalah profesi yang
sangat-sangat mulia. Benar sekali. Banyak di antara mungkin para mahasiswa yang lain belajar tahun-tahun belajar, lulus nggak mau ngajar, bahkan mereka sebagian ingin kerja di target mungkin travel umroh haji, mencari gaji yang lebih besar, menghindari untuk mengajar. Jadi ini kemuliaan tersendiri untuk seorang yang belajar bertahun-tahun kemudian ia mau menyampaikan ilmunya, menyebarkan ilmunya, itu adalah sebuah kemuliaan. Mungkin itu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan terbesar Anda Indonesia kita. Harapan terbesar saya buat pendidikan yaitu pemerintah lebih perhatian terhadap guru-guru di Indonesia. Karena apa? Karena seorang guru di Indonesia itu besar sekali jasanya, ya kan? Karena kita yang mengajarkan ilmu-ilmu yang akan nantinya dibawa anak-anak ke depannya gitu. Jadi harapan saya itu Indonesia atau pemerintah itu perhatikan guru-guru nasional, guru-guru kita di seluruh Indonesia, ya kan? Diperhatikan, kalau bisa dimakmurkan gitu ya, biar banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi calon guru. Bisa Karena dinaikin gajinya. iya, karena banyak sekali di sekarang ini anak-anak itu nggak mau jadi guru tuh banyak sekali gitu. Fenomena tersebut, apalagi Gen Z itu kebanyakan tuh duitnya itu ngonten duit, lebaran dapat duit, ngegame dapat duit. Jarang sekali yang ingin menjadikan cita-cita itu sebagai guru. Mungkin dari Ustaz. Mungkin pemerintah bisa memberikan edukasi, datang ke sekolah-sekolah untuk memotivasi siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah yang ada di negeri ini, untuk motivasi, bahkan bisa memberikan apresiasi pada murid-murid yang berprestasi. Sebenarnya banyak siswa-siswa masyarakat Indonesia ini yang berprestasi namun tidak dilihat oleh pemerintah, itu banyak. Jadi mungkin untuk pemerintah bisa memberikan edukasi, apresiasi ke sekolah-sekolah di negeri ini. Oke, yang terakhir ya, yaitu apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Anda capai dalam karir mengajar? Tujuan pribadi Anda dalam mengajar, maksudnya? Proyek atau tujuan pribadi saya itu kita menjadikan anak-anak itu sukses ke depannya, cerdas dalam ilmu agama, cerdas dalam beramal, ya kan, tentunya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja. Itu adalah proyek yang ingin saya kembangkan di anak-anak itu, selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah sesuai sanadnya sampai ke Rasulullah gitu. Mungkin dari Ustaz, tujuan pribadi. Dari saya mungkin harapan saya dari murid-murid saya yaitu bisa bermanfaat untuk keluarganya, masyarakatnya, terutama untuk bangsa Indonesia ini bermanfaat. Mungkin bisa membimbing ke jalan yang benar, menyadarkan orang tua mereka dan juga masyarakat mereka. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan pada dua narasumber kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Komen. Wis, kayak ngedit iki.